Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari Prodi PAI semester 4. Ingin menjelaskan sebuah penjelasan dari makalah saya yang kami beri judul ialah Isu dan Permasalahan Remaja, Implikasi dalam Pendidikan. Presentasi ini akan membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi remaja saat ini, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem pendidikan. Kita akan melihat secara mendalam tantangan-tantangan ini dan mencari solusi kolaboratif untuk mendukung perkembangan remaja yang sehat dan produktif, tidak menjadi remaja yang lemah fisik, lemah intelektual. Akan tetapi kita untuk mendukung perkembangan remaja yang sehat dan produktif. Kemudian, mengapa remaja mengidentifikasi tantangan dan perubahan? Kenapa harus remaja? Kenapa? Maka kita jawab. Masa remaja adalah periode transisi yang kompleks, atau lebih lumrahnya dikenal ialah masa remaja adalah masa keemasan. Masa yang periode transisi yang kompleks, penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, remaja seringkali mencari identitas diri, menghadapi tekanan dari teman sebaya, dan menavigasi ekspektasi akademik yang semakin tinggi. Perkembangan teknologi dan media sosial juga menambah lapisan tantangan-tantangan baru terhadap remaja, yaitu perkembangan identitas diri, tekanan teman sebaya sosial, perubahan fisik dan emosional, dan pengaruh media sosial. 4 pilar inilah yang sangat seringkali mengganggu jiwa para remaja. Isu kunci remaja ialah kesehatan mental, perundungan, dan tekanan akademik. Yang pertama kita bahas namanya kesehatan mental. Para remaja harus meningkatkan kasus kecemasan, depresi, dan stres pada remaja. Ini sering terjadi pada para remaja pada zaman sekarang. Mereka sering mendapatkan kasus kecemasan, mendapatkan depresi, stres pada remaja. Kenapa? Karena tekanan dari berbagai sumber dapat memicu masalah kesehatan mental yang serius terhadap pada remaja. Yang kedua, perundungan atau bullying. Membuli, baik secara langsung maupun cyber. Pembulian menyebabkan trauma emosional yang mendalam terhadap remaja, yang dimana dengan adanya bulian, dengan maraknya pembulian dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan performa akademik terhadap para remaja. Maka daripada itu harus kita minimalisir pembulian pada era remaja, bahkan sampai ke anak-anak juga. Kemudian tekanan akademik, tuntutan nilai tinggi, persaingan ketat, dan kurikulum yang padat seringkali membebani remaja, menyebabkan stres berlebihan dan kelelahan. Setelah adanya tadi bullying tambah dengan akademik, maka para remaja pun sangat stres. Maka dari itu mereka depresi, kehilangan mental. Kemudian implikasi dalam pendidikan, dampak pada prestasi dan lingkungan belajar terhadap remaja. Isu-isu ini yang dihadapi remaja memiliki dampak langsung pada lingkungan pendidikan. Permasalahan kesehatan mental dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan motivasi belajar. Perundungan menciptakan suasana tidak aman yang menghambat proses belajar mengajar. Tekanan akademik yang berlebihan dapat memicu kecurangan atau penarikan diri dari kegiatan sekolah. Ini semua berdampak kepada penurunan prestasi akademik terhadap remaja, tingginya angka bolos sekolah ataupun sekolah pada saat remaja, lingkungan belajar yang tidak kondusif sangat-sangat tidak layak, bullying di mana-mana, berkurangnya partisipasi siswa di kelas. Setelah mereka mendapatkan depresi pada diri pada remaja, maka mereka di kelas malas-malasan untuk belajar. Kemudian solusi kolaboratif, peran sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mendukung remaja. Mengatasi permasalahan remaja membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik remaja. Yang pertama ialah peran sekolah. Peran sekolah mengimplementasikan program kesehatan mental, anti perundungan, anti pembulian, dan menyediakan bimbingan konseling terhadap remaja. Mengembangkan kurikulum yang relevan dan mengurangi tekanan-tekanan akademik yang berlebihan terhadap remaja. Berlebih-lebih lagi tanpa memerhatikan ekonomi yang dihadapi keluarga remaja tersebut. Yang kemudian peran keluarga membangun komunikasi terbuka terhadap anak didik tersebut, memberikan dukungan emosional dan memahami tekanan-tekanan yang dihadapi remaja, terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dan komunitas. Yang kemudian peran komunitas ialah menyediakan ruang aman bagi remaja, program pengembangan keterampilan dan kegiatan positif yang dilakukan oleh para komunitas, meningkatkan kesadaran akan isu remaja melalui kreasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan isu-isu yang beredar pada remaja pada saat ini, yang dimana harus kita hindari bullying di mana-mana, kita kurangi bullying terhadap para remaja yang mendapatkan mereka depresi. Kita harus kurangi tersebut. Kita harus melatih fisik mental agar anak remaja tersebut tidak mendapatkan yang namanya depresi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.